Ya, selamat malam Pak Andi, Fuad Halo Mbak Rahmadi, Ica. dan Ibu Dewi Kartikasari selaku pembina dan pembimbing Asrama Mandiri Disabilitas. Selamat malam juga buat teman-teman dari Asrama Mandiri Disabilitas, dan selamat malam juga buat teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan podcast kita pada malam hari ini. Sebelum masuk lebih jauh nih pada sesi podcast, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denisa Dita Ariana, tapi bisa dipanggil Ica. Saya di sini selaku MC dari podcast Hear Our Voice. Nah, pada malam hari ini itu merupakan malam yang cukup istimewa ya buat kita semua, karena pada malam hari ini merupakan podcast perdana kita. Nah, pada podcast perdana kita ini nantinya akan diisi sesi sharing-sharing bersama Pak Andi, Bu Dewi, dan teman-teman lainnya yang akan membahas tentang mengapa sih anak-anak penyandang disabilitas ini sering mendapatkan perlakuan yang kurang pantas dan sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tapi sebelum memasuki podcast, mari kita dengarkan beberapa kata dulu, kata sambutan dari Pak Andi. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa jurusan apa ini, Mbak? Komunikasi, Pak. Komunikasi ya, Universitas Ciputra. Sebenarnya memang kasus terhadap untuk pelecehan seksualnya teman-teman disabilitas ini banyak, Mbak. Jadi senang sih ketika saya dengar dari Mas apa itu, Mas sama Mbak siapa ini, yang waktu kontak saya itu, Mbak Nita ya. Carmenita sama Zaki ya, Pak ya? Mas Zaki sama Mbak Carmenita ini memang kasus terhadap teman-teman disabilitas ini memang banyak, Mbak. Jadi ketika diangkat kasus ini, saya merasa akhirnya kita berjuang tidak sendiri, ada teman-teman mahasiswa juga, karena saya dan Bu Alma ini sama-sama satu visi dan satu misi. Ketika kami berpikir bahwa teman-teman disabilitas ini tidak akan bisa bergerak ketika kita tidak, yang umum-umum ini seperti kita tidak membantu mereka. Jadi ketika ada podcast dengan tema stop perundungan dan kekerasan seksual pada anak disabilitas, ini bagus. Terima kasih sebegitu. Jadi mungkin kedepannya kita bukan hanya podcast, mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih real ya. Jadi langsung turun ke lapangan. Semoga pandemi ini segera berakhir, Mbak, sehingga kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya lebih nyata. Begitu. Baik, Pak Andi, terima kasih atas sambutannya. Tapi karena ini memang Bu Almanya belum bisa hadir ya, jadi kita langsung aja ke inti dari acaranya, yang selanjutnya akan dipandu oleh Clarissa. Silakan, Clarissa. Terima kasih Denisa sebagai MC kita pada podcast kali ini. Perkenalkan, saya Clarissa selaku moderator pada malam hari ini. Nah, kita langsung aja nih Pak Andi. Sebenarnya saya sedikit penasaran nih. Kalau menurut Pak Andi, apa sih akar permasalahan kenapa kok anak penyandang disabilitas seringkali mengalami pelecehan seksual? Ya, Mbak. Jadi memang akarnya begini. Sebenarnya teman-teman umum yang mempunyai niat jelek kepada teman-teman disabilitas, itu mereka sudah tahu apa sih kekurangan teman-teman disabilitas. Gitu loh. Jadi misalkan pada kasus yang ada di daerah Surabaya itu, tunarungu itu yang, jadi ketika dia tunarungu maka dia nggak bisa bicara itu, sehingga ketika dia terjadi apa-apa dia nggak akan bisa mengatakan itu kepada siapapun karena dia backgroundnya tidak sekolah, beda dengan yang teman-teman sekolah, gitu. Sehingga dia nulis aja nggak bisa. Nah ini sebagai dilihat sama teman-teman, dilihat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan punya niat jelek, itu dilihat sebagai suatu kesempatan. Gitu. Jadi kemudian apalagi kurangnya perhatian teman-teman umum kepada teman-teman disabilitas itu yang membuat teman-teman disabilitas akhirnya banyak mengalami pelecehan-pelecehan
kemudian ada lagi yang menggunakan kesempatan. Jadi gini, ada beberapa kasus, contohnya ada pelecehan seksual, kemudian ada teman-teman disabilitas yang digunakan digunakan bantuan narkoba sebagai kurir. Ada lagi yang digunakan sebagai bahan bullying, jadi bahan lelucon. Jadi ini yang membuat banyak masalah. Di Surabaya juga ada, banyak Mbak Surabaya, sehingga teman-teman disabilitas ini kekurangan perhatian dan juga banyaknya peluang untuk dimasuki oleh hal-hal yang tidak baik. Sehingga kalau misalkan teman-teman umum ini perhatiannya besar, maka itu nggak akan mungkin terjadi, gitu. Karena kita semua melihat, gitu, dan kita semua peduli. Tetapi kalau misalkan jarang yang peduli, maka itu kesempatan yang luar biasa bagi orang-orang jahat untuk berbuat jahat kepada mereka itu. Oke, jadi itu mungkin salah satu alasan ya kenapa kok masyarakat menganggap kalau anak-anak disabilitas itu termasuk kasarannya kayak sasaran empuk gitu ya Pak buat Ya, betul Mbak. seksual gitu. Nah kalau menurut Pak Andi sendiri, apakah sebenarnya karena kita tinggal di Indonesia ya pasti ada pemerintah. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah menurut Pak Andi sudah cukup tegas dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan? Ya, jadi kalau dari pemerintah ini sudah ada beberapa, cuma memang kita kalau bicara pemerintah itu pemerintah nggak akan bisa sampai mengerjakan semua sampai di bawah, karena ketika mereka mengatakan selesai, nggak mungkin akan selesai. Karena apa? Karena sampai tingkat di bawah itu banyak Mbak yang harus menangani. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang hak-hak penyandang disabilitas itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi soal pendidikan, soal pekerjaan, tetapi sekali lagi itu tidak bisa berjalan maksimal. Karena apa? Karena untuk turun ke bawah itu dibutuhkan kita semua di sana. Jadi kalau misalkan untuk perlindungan sih, yaitu jadi mungkin hanya sekedar undang-undang dan peraturan. Di Surabaya ada Mbak, di Surabaya itu kita bisa menelpon, kemarin saya dengan Dinsos, itu Zoom juga, jadi ada, jika terjadi apa-apa, jika kita melihat terjadi apa-apa dengan teman-teman disabilitas, kita bisa menelpon 112. Gitu. Tetapi sekali lagi, peraturan, ya peraturan, tapi tidak akan mungkin bisa sampai ke bawah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara untuk teman-teman disabilitas sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pak Andi, saya mau tanya Pak Andi. Ya. Ya, tapi ya Pak ya, saya tuh termasuk salah satu orang yang pas dikasih tahu kabar kalau anak disabilitas itu dilecehkan, terus habis itu dibuat kurir narkoba, itu termasuk kaget loh Pak, karena menurut saya tuh beritanya itu kurang di-up gitu Pak. Bener nggak sih Pak? Kenapa ya kok orang-orang tuh memilih untuk nggak nge-up berita-berita kayak gini? Sebenarnya kan berita-berita kayak gini tuh penting gitu kan, buat awareness masyarakat juga kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau kasus di Surabaya ini Mbak, karena mereka tidak ada yang laporan. Karena memang dianggap mereka ini apa Mbak ya, bisa dibilang nggak penting, kemudian aduh capek-capek ngapain gitu loh. Justru itu karena ketidakpedulian kita terhadap mereka, karena tidak adanya perhatian yang lebih terhadap mereka, sedangkan mereka ini kemampuannya sangat terbatas, bukan terbatas tapi sangat terbatas, sehingga itulah yang akhirnya membuat apa ya, yaitu Mbak, akhirnya membuat kita ini ini apa namanya, membuat oknum-oknum itu enggak, iya sasaran empuk sih Mbak gitu loh. Mas Agi, ya. Siapa? Iya. Baru muncul. Iya tadi sempat reconnecting Pak. Kaget ya tiba-tiba putus koneksi saya. Oke, jadi sebenarnya pemerintah itu sudah memiliki undang-undang ya untuk perlindungan anak-anak disabilitas gitu ya, Pak? Ada, sudah ada Mbak. Hak-haknya pun sudah ada. Cuman ya itu sekali lagi, kalau kita bicara undang-undang itu kan bagaimana Mbak ya? Ya begitulah. Iya. Cuman ya
Makanya kita dibutuhkan teman-teman yang peduli dengan mereka seperti kita-kita ini. Gitu. Oke, berarti anak-anak disabilitas mungkin memang punya kebutuhan khusus dan pasti butuh kita-kita juga gitu ya, Pak. Nah, kalau Ya, menurut Pak Andi, kenapa sih kok masyarakat harus merangkul dan mendukung serta membantu mereka, anak-anak penyandang disabilitas? iya. Karena begini, Mbak, teman-teman disabilitas itu tidak akan bisa mampu berdiri sendiri, tidak akan bisa mampu berkembang sendiri. Karena apa? Karena saingan mereka tuh banyak, gitu loh. Contohnya saja, apa namanya, teman-teman disabilitas kalau mau melamar pekerjaan PNS, dia harus menghadapi berapa orang yang kemampuannya lebih daripada mereka. Gitu loh. Tanpa adanya intervensi dari pemerintah, meskipun pemerintah buka lowongan PNS, tetapi tidak dipikirkan cara-cara untuk teman-teman disabilitas, nggak akan masuk, Mbak. Gitu loh. Contohnya seperti gini, sekarang staf khususnya Pak Presiden, Pak Jokowi, itu kan ada Mbak Anggi ya namanya, dari UNER dia, yang tunarungu. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi Mbak Anggi itu bisa muncul kemampuannya ketika kita berikan kesempatan bagi mereka untuk naik ke panggung. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak ngasih kesempatan kepada mereka, kita nggak support mereka, mereka nggak akan bisa maju gitu loh, Mbak. Karena apa? Karena ketidakpercayaan orang-orang pada mereka. Contohnya anak-anak yang kami bina. Anak-anak yang kami bina ini semuanya rata-rata disabilitas intelektual dan juga disabilitas mental. Yang secara intelektual IQ mereka tuh rata-rata 30 ke bawah. Bayangkan, IQ 30 ke bawah itu hanya mampu bina di hanya mampu dengan bantuan. Gitu loh, Mbak. Sedangkan mereka ini harus hidup mandiri, harus punya pekerjaan seperti undang-undang yang undang-undang pasal berapa tadi saya lupa, nomor berapa itu Mbak, yang negara setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan kalau misalkan kita berkata penghidupan yang layak, teman-teman disabilitas kalau tanpa bantuan dari kita, mereka tidak akan bisa. Maka dari itu diperlukanlah kita ini untuk membantu mereka, memberikan mereka kesempatan, memberikan mereka kepercayaan diri bahwa mereka bisa. Itu pasti muncul. Karena setiap manusia itu ada potensi di situ, Mbak. Oke, jadi memang anak-anak disabilitas karena mungkin sedikit berbeda ya Pak dengan kita. Jadi Ya, kita memang harus membantu mereka gitu ya. ya, Oke. Kan tadi banyak nih kasus anak-anak disabilitas yang menjadi kurir bandar narkoba. Nah, ya. kalau dari Pak Andi sendiri mungkin kan juga sudah mendengar tuh kasus seperti itu. Kalau dari informasi yang Pak Andi dapat, gimana sih kondisi mereka saat ini? Kalau perkembangan mereka, karena itu sudah lama, Mbak. Oh, Sudah lama pada waktu, karena begini, saya pernah tahun 2019 itu saya pernah diskusi dengan Disdinsos, kemudian Disnaker dan juga kepolisian. Bagaimanapun meskipun dia disabilitas, tetap dia bisa dihukum pidana. Karena apa? Karena undang-undangnya, karena pasalnya KUHP-nya berbunyi bahwa siapapun yang membawa narkoba pokoknya Pak Saramba itu akan dihukum pidana penjara. Jadi tidak akan melihat itu mau disabilitas, itu mau umum, itu mau apa, tetap kena hukuman, Mbak. Gitu. Nah itu yang sempat saya perdebatkan itu, Mbak. Yang saat ini masih saya perjuangkan, apakah bisa teman-teman yang menjadi korban seperti itu bebas dari tuntutan hukum, gitu. Karena mereka ini kalau dikasih uang sudah senang, Mbak. Nggak tahu barang itu, nggak tahu itu barang itu apa. Yang penting mereka suruh ngantar sampai di tempat sudah selesai, dapat duit selesai udah. berarti Kalau boleh tahu kronologi lengkapnya itu gimana ya, Pak? Ya, jadi anak ini gini, Mbak. Anak ini seperti biasa, jadi itu hanya naik sepeda, kemudian
dikasih duit, kemudian suruh ngantar ke alamat yang yang diberikan oleh bandarnya. Gitu. Nah kemudian karena mungkin polisinya nggak tahu ya Mbak ya, anak ini disabilitas atau enggak, ya akhirnya mungkin ya itu kan sudah ada, kalau di kepolisian kan ada yang namanya intel atau reserse ya, jadi sudah diintai, karena itu mungkin bukan sekali 2 kali mungkin. Jadi pada waktu dipegang itu barangnya ada. Kalau di asrama mandiri disabilitas ini apakah ada anak yang pernah menjadi korban? Kalau korban bully banyak, Mbak. Korban bully. Korban bully banyak. Korban bully yang seperti apa, Pak? Apakah bully untuk verbal atau fisik? Verbal maupun fisik gitu loh. Jadi teman-teman di sini memang hampir semuanya mengalami ini, Mbak, mengalami bullying gitu loh. Termasuk ke dalam dunia kerja. Gitu loh. Jadi bully itu bukan hanya dimulai dari dunia kerja ataupun dari kita besar. Justru sebenarnya kalau misalkan kita mau merubah mental terkait dengan disabilitas atau bullying, itu kita merubahnya pada saat kecil. Mungkin secara nggak sadar, kita mungkin saat kecil, saat SD, itu ataupun di dalam keluarga itu sudah terjadi bully. Contohnya apa? Misalkan kita ini dibilang pesek, kemudian dibilang pendek, kemudian dibilang apa? Dan ketika kita mengatakan itu, teman-teman lingkungan kita, saudara di lingkungan kita ini ketawa semuanya. Nah itu. Dan itu akan ke bawah saya besar bahwa bully itu lucu. Secara nggak sadar mereka telah melakukan bullying gitu loh. Itu loh, Mbak. Kalau waktu kan karena biasanya begini loh Pak. Kadang kalau saya lihat anak penyandang disabilitas ini dibullyingnya itu karena loh kok anak ini aneh, oh anak ini nggak bisa gitu, oh anak ini nggak ngerti gitu. Ya wes lah tak bully aja, jadi lucu-lucu kayak gitu. Nah itu selain mindset dari sejak dia dari kecil itu ada pengaruh apa lagi kok orang tuh bisa punya pemikiran kok apa namanya, karena dia berbeda daripada saya boleh ngebully dia kayak gitu. Kenapa Pak? Iya, jadi apa Mbak ya? Sebenarnya kalau misalnya kita berpikiran kenapa kok boleh ya kita membuli dia, karena begini Mbak, karena sekali lagi itu kan mindset Mbak. Jadi kalau bully itu lucu. Dan contohnya sebentar ya, tak panggilkan ini ya si Dimas ya, biar karena mungkin dia yang mengalami langsung gitu ya. Mas Dimas, ini Mas Dimas. Nah, Mbak, saya pakai itu tadi soalnya bikin kopi ya nih Pak. Kita kedainya udah buka Pak, kedainya. Iya, nggak apa-apa Pak. Sini sama Mas Rian, sini Mas Rian. Tadi. Nah, ini Mbak, ini dua-duanya. Jadi, kenapa namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu. Halo Mas Dimas. Halo, salam kenal. Halo Mas Dimas. Halo, Mas Dimas. Panggilannya Rian, Pak. Selamat malam Mas Rian, Mas Dimas. Mas Rian. Ya. Jadi gini Mbak, saya kasih ya cerita dulu ya, biar nanti kalau tanya enak. Ya. Jadi keduanya ini binaan kami di asrama. Jadi Mas Dimas ini apa namanya, secara intelektual dia mungkin memiliki hambatan di sana. Ya. Kalau contohnya begini, Mas Dimas. Kalau kopi itu Pak Adi bikin kopi, ya. Kopi itu Pak Adi jualnya misalkan 3.000. Ya. Kalau beli 2 itu harganya berapa? Berapa? 5.000. Nah, ya. Jadi kopi 1 3.000, kalau 2 5.000. Gitu. Jadi itu Mbak. Secara fisik Mas Dimas bagus, tetapi intelektualnya dia hambatannya di sana. Tetapi kalau soal hitung-hitungan kasir ataupun administrasi dia lemah, Mbak. Tetapi kalau soal masak-memasak kuliner dia jago. Jadi kalau mau pesan makanan di dia aja nggak apa-apa sudah. Nah, kalau Srian ini sama, dia ini mohon maaf tunadaksa,
ada beberapa bagian tubuh, satu bagian tubuh yang memang dua bagian tubuh yang memang kurang sempurna. Kemudian juga hambatan intelektual juga. Jadi sama seperti Mas Dimas, secara akademik mungkin masih kurang ya. Apa ya? Nah, coba. Jadi ini, namun kalau dia apa namanya ya, bagian administrasi, jadi hanya menata berkas, dia masih bisa, Pak. Jadi memang ini yang apa tuh, yang perlu kita garap lagi. Jadi mohon maaf ini, masa ini. Nah, jadi ini Mbak, saya tunjukkan aja biar paham ya. Nah, jadi ini mohon maaf, tangannya Mas Rian ini begini Mbak, jadi enggak jarinya. Jadi ini enggak bisa lurus gitu. Dan ini juga digunakan sangat lemah tangannya. Jadi kalau misalkan dia lebih sering beraktivitas dengan tangan satu. Nah, di sini Mbak, di asrama ini saya dan teman-teman itu memberikan mental yang kuat, memberikan perhatian mental yang kuat untuk binaan kami. Karena apa? Karena bully itu tidak bisa dihindari loh. Karena bully tidak mungkin bisa dihindari. Mungkin kalau misalkan di lingkungan saya, dia nggak akan mungkin dibully. Tetapi kalau sudah di luar, itu pasti akan terjadi bully. Karena apa? Karena mungkin orang tidak biasa melihat keanehan mereka, karena mungkin orang tidak biasa melihat kelambatan mereka, sehingga itu yang nanti orang akan melihat terus, dan ini wah sesuatu yang aneh dan kadang-kadang lucu. Hehehe, orang itu loh aneh lah gitu loh. Nah, di sini kami berikan latih mental mereka supaya kuat. Karena kita nggak akan mungkin bisa merubah orang lain kalau bisa yang bisa kita kuatkan diri kita sendiri. Itu Mbak. Jadi dua-duanya ini, ketika saya berkata begini, ketika saya berkata hambatan mereka tidak akan sakit hati karena mereka udah paham dengan saya dan mereka sudah kuat mentalnya. Sip. Iya Pak. Lanjut. Dan saya rasa tuh ya Pak ya, orang-orang zaman sekarang tuh sering banget menormalisasikan suatu hal yang negatif gitu Pak. Yeah. Ntar kalau udah ditegur aja pasti jawabannya, alah gitu aja baper. Itu pasti senjatanya. Saya juga suka heran sama orang-orang kayak gitu tuh. Iya. Betul Mbak. Iya, itu kan. Karena memang begini Mbak, beda tipis ya Mbak antara bully dengan motivasi ya. Karena biasanya orang itu ada dua persepsi, apakah ini bully ataukah ini motivasi gitu. Karena kalau misalkan orang yang tujuannya, kalau misalkan orang itu tujuannya jelek, maka bisa jatuh ke bully. Contohnya saja saya pada waktu saya kuliah itu, saya ini orangnya takut ketinggian Mbak. Jadi kalau misalkan saya naik tinggi disuruh benerin apa itu lampu saat KKN dulu di desa, saya tuh takut. Kenapa? Karena saya takut ketinggian. Tetapi ketua kelompok saya itu bilang, halah Andi tak gini aja takut, Kak Iso gini aja sembarang. Tapi akhirnya saya menganggap itu bukan sebuah bully. Saya menganggap itu sebuah motivasi dan saya harus bisa. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Karena karena apa ya? Karena ojok-ojokan teman seperti itu. Akhirnya saya berani, Mbak. Sampai sekarang akhirnya saya berani untuk di ketinggian. Karena itu sih, karena ojok-ojokannya teman. Saya melihat itu bukan bully, tapi itu motivasi. Dan teman-teman akhirnya senang, ngasip di bagus bisa ternyata toh. Jadi sebenarnya makanya saya bilang, saya kuatkan mental anak-anak binaan saya sendiri. Karena kita nggak akan bisa menghindari bully, tetapi kita bisa mengubah bully itu menjadi sebuah motivasi. Berarti untuk pembelajaran penguatan mental untuk anak-anak disabilitas itu seperti membuat mindset mereka kalau orang bully itu motivasi buat mereka gitu ya Pak? Siap, betul Pak. Berarti semua memang tergantung dari. Oke. Ya Pak. Saya mau tanya, ini kan zaman sekarang kan kalau Pak Andi pernah dengar namanya dark jokes. Dark jokes itu istilah bahasa Inggris. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dark jokes itu kan lelucon gelap. Nah, lelucon gelap ini saya sering temukan di platform seperti media sosial seperti TikTok. Nah, zaman sekarang ini orang-orang kan pada gencar-gencarnya lelucon gelap. Lelucon gelap itu mereka membuat bahan lelucon dari
kekurangan seseorang, baik fisik maupun mental, apalagi yang memiliki kekurangan. Nah, kalau pada netizen Indonesia, saya sering temukan orang-orang itu yang memiliki kekurangan dibuat lelucon tidak mengapa, karena ada yang namanya dark jokes. Namun kalau dari Pak Andi sendiri itu gimana tanggapannya? Anak yang memiliki kekurangan terus dijadikan bahan lelucon. Kalau menurut saya ya tidak bisa didengarkan sama sekali, kecuali anak yang bersangkutan sudah berdamai dengan sendiri. Kalau dari Pak Andi sendiri tanggapannya bagaimana? Jadi itu apa nih Mas? Mas agak nggak dengar. Jadi dark jokes itu dark gelap, jokes lelucon. Lelucon gelap, Pak. Intinya lelucon yang bawa fisik gitu, Pak. Oh, fisik ya? Iya. Benar, Pak. Bu Alma. Bu Alma muncul. Selamat malam. Selamat malam, Bu Alma. Maaf, baru datang saya. Maaf tadi di jalan. Iya, Bu. Mas Andi, selamat malam. Keren. Ketemu Dimas lagi aku. Iya. Oke, silakan dilanjut. Silakan, monggo. Iya, Bu. Iya. Ya, Mas Agi. Jadi memang intinya gini ya. Mungkin banyak orang yang membuli itu karena membawa fisik ya. Iya, benar, Pak. Fisik maupun mentalnya terus dia dibuat lelucon gitu, Pak. Iya, ya. Jadi memang banyak sih Mas yang kayak gitu. Jadi seperti apa namanya? Maaf, seperti pendek, kemudian seperti kriwul, seperti apa itu membawa fisik itu banyak sih Mas. Cuma memang apa ya? Kalau itu sih memang tidak bisa dibenarkan sih Mas. Apapun bully itu memang tidak bisa dibenarkan. Contohnya saja seperti yang kita ketahui itu ada anak apa ya namanya Mas ya, sampai ini nih Dimas ini di keluarganya ini dibilang pendek ini Mas. Jadi bully itu bukan hanya dari luar tapi dari keluarganya dia, dari dalam keluarga juga bisa terjadi tuh Mas. Kok kan dibilang pendek ya? Iya. Nah, pendek. Dimas ini Mas, maaf apa namanya? Kakaknya juga memiliki masa yang kelam, tapi syukurlah sekarang dia sudah berubah. Kakaknya ini dulu juga pengguna narkoba, Mas. Narkoba. Jadi dia juga bingung, gitu. Aku ini harus ke siapa? Gitu. Karena kakaknya dulu sering marah-marah, gitu. Marah-marah, gitu. Sering marah-marah. Dan dia juga sering terjadi apa itu? Iya, pertengkaran. Jadi sering juga mengalami pertengkaran di dalam keluarga, gitu. Di bulinya juga bukan hanya verbal tapi juga fisik, gitu. Jadi cuman ya ini yang saya kuatkan sekarang, tapi syukurlah sekarang masa sudah bagus, sudah sekarang jadi konselor di Rumah Sakit Jiwa Menur untuk apa namanya teman-teman yang masih belum sembuh itu konsultasinya ke dia. Sekarang dia udah bagus, syukurlah. Ya Pak, baik. Berarti kira-kira kalau orang yang memiliki seperti itu harus dibesarkan dalam dukungan mental ya Pak. Karena tidak menutup kemungkinan keluarga sendiri juga bisa membuli gitu kan. Ya. Betul Mas. Lalu bagaimana kalau dengan Mas Ria? Nah, Mas Rian ini maaf Mbak Carmenita, Mas Rian ini kalau ngomong memang dulu tuh nggak jelas, tapi sekarang agak jelas, karena memang sudah saya terapi ini ya. Coba sekarang bilang, coba kamu dulu pernah mengalami apa pada saat di rumah sana? Pernah ini. Nah, sini. Aku pernah meminum. Ini salah teman. Nah, tak terjemahkan ya, biar jelas. Ya. Jadi Rian ini dulu sebelum ikut saya, ini apa namanya sering nongkrong di warung. Nah, di warung kopi bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat sama sekali, sehingga Rian ini pekerjaannya dulu minum,
bukan minum air putih, ya minum alkohol. Terus kemudian juga merokok, kemudian juga apa namanya suka dikerjain sama teman-temannya. Dulu juga pernah jadi kuli ya, jadi kuli batu. Tetapi gajinya pun juga enggak banyak di situ. Jadi dia banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga perlu saya bina, dan alhamdulillah sekarang ini dia udah bagus. Gitu. Secara secara penampilan bagus, kemudian secara penyampaian juga bagus, tata keramanya bagus, komunikasinya juga bagus. Ya, seluruhnya lah, Mbak. Berarti sekarang keadaannya Mas Rian sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu ya, Pak? Jauh banget. Karena beberapa bimbingan, apalagi juga dukungan dan support dari Pak Andi sama teman-teman dan rekan-rekan dari Asrama Mandiri Disabilitas. Ya. Ya, baiklah. Ya. Pak, ini saya masih agak penasaran sih, Pak. Saya mau kembali ke topik sebelumnya yang tentang pelecehan seksual tadi. Apakah di Asrama Mandiri Disabilitas ini apakah ada korban pelecehan seksual sebelumnya terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami hal keji seperti itu? Ya, jadi gimana? Kalau seksual itu kan mungkin ada yang bagaimana dan bagaimana, cuman kalau misalkan seksual mungkin tidak terlalu berat di tempat kami. Cuman dulu kami pernah dapat itu justru anak kami yang melakukan itu gitu loh. Anak dari Jakarta masuk ke sini, kemudian kita juga tidak tahu ternyata, makanya kenapa pada waktu itu orang tuanya kepingin, Pak Andi tolong anak saya dibina, dan itu mendadak sekali tuh. Pagi telepon sampai sini sore, dan ternyata anak ini benar-benar bermasalah, Mbak. Jadi dia ini seperti itu ya. Jadi itu nggak bisa kita sebutkan nama jelasnya, yang pasti dia sempat mengganggu anak saya sendiri yang lama-lama di sini. Akhirnya ketika saya tahu, baru saya tetap begini, pelaku pelecehan seksual itu jangan dianggap sebagai sebagai orang jahat juga, Mbak, gitu. Kita harus tahu sampai di mana sih latar belakangnya, bagaimana anak ini, kenapa kok dia begini gitu. Karena bisa jadi itu hanya persepsi. Sama seperti kejadiannya ini, saya punya anak lagi namanya si ini, baru juga, dia ini suka dengan laki-laki, padahal dia laki-laki gitu loh. Jadi dia kalau ketemu dengan anak saya ini mintanya gendong, mintanya apa, itu Bu Alma tahu itu anaknya, namanya Radit. Iya, nggak ada ya Mas? Nggak ada dia. Oke. Jadi gitu. Jadi dia kadang-kadang pegang-pegang, tetapi begini, ya itu kita cegah dia. Karena apa? Karena dia lama di rumah, sehingga apa yang dia belajarnya melalui medsos. Nah, ketika dia belajar melalui medsos, tidak ada yang bantu menerjemahkan, dia menerjemahkan sendiri, dikhawatirkan ada penyimpangan di sana. Maka dari itu, orang tua kemarin, itu loh sis, sempat dia masuk mentor loh sis. Iya. Jadi Adit itu sama orang tuanya kemarin sebelum Lebaran, itu dimasukkan ke menur. Barusan ini berarti Mas? Barusan. Gitu loh. Karena ada beberapa penyimpangan di sana gitu loh. Nah, saya baru Lebaran, tidak mungkin dia menghubungi saya gitu. Jadi ketika Adit sudah masuk ke menur, itu baru hubungi saya. Nah, kemudian baru ini keluar sudah. Hari ini kemarin dia udah masuk sih. Berarti hari ini tadi keluar ya? Iya. Jadi itu, Pak Alma. Jadi itu Mbak Karmenita. Jadi jangan dianggap dia itu sepenuhnya salah. Kita harus tahu dulu. Tapi kalau misalkan orang-orang jahat di sana, orang-orang peminum, orang-orang itu ya udah pasti jahat. Tetapi kalau sama disabilitasnya, kita nggak tahu apakah anak ini keterbatasan intelektual
ataukah memang dia seperti itu? Kita harus pahami betul-betul itu. Karena saya pun juga punya anak seperti itu. Maka saya katakan di sini, tidak semuanya orang-orang pelaku seperti itu juga orang jahat. Mereka juga sebagai korban karena hambatan mereka sendiri sih. Itu Mbak Armenita. Jadi kita harus telusuri dulu bagaimana latar belakangnya, bagaimana sejarahnya dia kok bisa begitu, gitu loh. Tetapi kalau sudah pasti laki-laki dengan perempuan itu ya sudah pasti kalau itu sih. Kalau misalnya laki-laki dengan laki kemudian sudah sampai bermain fisik itu juga bahaya. Oke, mungkin kita tadi sudah mendengar ya tentang pelecehan seksual yang ada di anak-anak disabilitas dan tentunya tentang bullying juga. Nah, mungkin kita akan break dulu 10 menit, lalu kita akan kembali lagi untuk sesi yang kedua. Oke. Boleh? Oke. Istirahat dulu Pak Andi 10 menitan. Siap. Ya, nanti kita kembali lagi. Oke. Terima kasih. Ya. Standby ya ini? Atau boleh matikan kamera? Boleh dimatikan bisa kamera. Ya? Bisa. Oke. Pak Andi, terima kasih. Jadi ngerepotin. Saya pengen main ke sana. Aduh, itu Bang Yudis tuh. Bang Yudis. Oke. Ini guys yang buat kuliahnya ini yang sekarang ya. Sudah Mama. Sudah. Ini kan di record, nanti saya minta kalian untuk sebarkan seluas-luasnya ya informasinya ini. Kalau bisa, Mas Andi mungkin ada saran, Pak Andi bisa di-share kemana? Ke dinas ke dinas atau kemana? Boleh, ke dinas. Boleh ya, Boleh, Mas, dinas, karena biar nggak ini. Clarissa dan Ya, baik. Kita akan mulai sesi 2 dari podcast ini ya Pak ya. Tapi sebelum saya lempar kembali ke Clarissa, saya mau tanya nih Pak. Kemarin saya cukup penasaran sih, soalnya saya dengar tuh anak-anak disabilitas tuh punya produk sendiri ya Pak ya? Yang dibuat sendiri, punya produk sendiri. Oh iya. Yang dibuat sendiri. Itu gimana sih Pak? Bisa dijelaskan tentang produknya Pak mungkin? Iya. Jadi kita ini punya lembaga, di mana lembaga ini punya beberapa unit lembaga juga, unit kerja. Jadi pertama kita ada kredibilitas, kemudian kita ada pusat pendidikan dan pelatihan kerja warga negara berkebutuhan khusus, kemudian kita juga ada asrama mandiri disabilitas. Nah, dalam membimbing adik-adik disabilitas di sini, ini kita tidak bisa bekerja hanya pada satu fokus saja karena semuanya harus berkesinambungan, harus menyambung. Jadi antara unit satunya harus menyambung ke unit yang lainnya. Karena dalam membimbing adik-adik disabilitas ini kita tidak bisa sendiri, Mbak. Banyak program yang harus kita berikan. Tuh. Pertama, kredibilitas. Kredibilitas ini adalah sebenarnya menjadi laboratorium kewirausahaannya adik-adik disabilitas. Tuh, Pak, kok bisa? Karena apa? Karena di sini adik-adik mulai dari produksi, mulai dari belanja, mulai dari pemasaran, itu mereka terlibat semuanya. Tuh. Jadi sampai sekarang kita dulu perdana kita mau membuat donat ini terkenal sampai dengan Ibu Gubernur, kemudian di Pemkot juga sudah sampai, dan Bu Alma juga sampai. Ya. Jadi ada namanya Dudu dan Kin. Itu Dudu dan Kin itu apalagi
vokalisnya Niji dulu, namanya Giring itu loh. Tahu Giring nggak sih? Tahu, Pak. Siapa Giring itu, Mbak Carmenita? Vokalis kan, Mbak ya? Vokalisnya band apa? Niji. Niji ya? Iya. Nah, itu sempat sampai datang ke tempat kami. Dari Jakarta langsung turun ke Surabaya dan langsung menjujuk ke kredibilitas. Gitu. Jadi sampai dia itu apa ya, melihat kesungguhan teman-teman disabilitas di sini, sampai ada produknya itu. Jadi di tengah-tengah masa pandemi ini kami dan ada disabilitas ini bukan sekelompok orang yang meminta-minta. Kami anti begitu, gitu loh. Jadi kami ingin berkarya, kami ingin memperoleh semuanya dari karya. Gitu loh. Bayangkan ketika kami ketemu dengan Ibu Kofifa, itu kami bukan datang ke sana karena kami menerima sumbangan, bukan. Karena kami justru kami ini menyumbangkan beberapa APD untuk Pemprov Jatim. Hasilnya dari mana kok bisa, Pak? Hasilnya dari kita produksi makanan, produksi donat yang kita jual di beberapa rekanan, di beberapa pemerintahan. Hasilnya kita belikan APD, belikan hand sanitizer, kita berikan ke Pemprov Jatim. Jadi itu yang memang kami tekankan. Kami sudah produksi donat, kami sudah produksi pie susu, kami sudah produksi kopi, kami sudah produksi brownies, kemudian kami juga produksi churros, banyak Mbak. Baik, kalau untuk cara pemesanannya sendiri gimana ya Pak ya? Langsung kok datang aja atau gimana? Barangkali teman-teman yang dengerin podcast kita mau pesen, jadi bisa tahu gimana cara pesannya gitu. Oh ya, bisa melalui Instagram Mbak Nita, Mbak Ica. Nah, jadi Instagram kami nanti di follow ya, jangan lupa ya. Siap Pak, siap. Nah, kedai_bilitas. @kedai_bilitas. Bilitas. Nah. Itu melayani pengiriman dimanapun ya Pak? Kenapa? Mas Agi? Pengiriman kredibilitas kemanapun? Apa khusus Surabaya saja? Oh, enggak. Jadi Surabaya, Sidoarjo, kemudian Gresik. Kemarin kita juga kirimkan Gresik. Kebetulan Sidoarjo juga. Barangkali nanti mau order juga. Mas Agi Sidoarjo ya? Iya, saya Sidoarjo. Mbak Carminta di mana? Mbak Nita di mana? Di Malang, Pak. Oh ya jauh, Mbak. Main ke Surabaya, nanti Bu Alma yang traktir. Oh, siap. Tapi asli enak, bener. Saya 2 kali ya, Pak Andi ya. 2 kali coba itu bener-bener sudah setiap ada acara pun saya minta tolong sama teman-teman dari Pak Andi, teman-teman kita semua. Bener, cobain deh, enak banget, serius. Ini nggak kaleng-kaleng. Malah Dimas yang suka masak ya sebenarnya ya Pak Andi ya. Iya, Dimas. Itu kapan-kapan kita ajak. Kemarin waktu podcast sebelumnya rencananya mau saya ajak ke UC itu. Kan UC kan punya culinary business. Bahwa kalau boleh ditambahkan mereka pun sebetulnya bisa berbisnis. Itu sisi positifnya. Jadi maksudnya berkarya, Mas. Jadi kalau memang bakatnya memang dimasak harus diasah. Harus diasah. Kan nggak cuman kalian aja, anak-anak kulineri kan banyak, nanti bisa sambil belajar sama-sama untuk memanage, kemudian entrepreneur. Jadi bisa bekerja di sesuai bakatnya ya Pak Andi ya. Iya. Sesuai bakatnya. Bu Alma. Iya. Ini ada. Halo guys, Bu Alma ya. hari ini kita dapat donat dari Dulu dan Kin. Oke. Oh ini mahasiswa juga ya, Yusi ya? Iya. Oke. Tuh kan,
Nggak kaleng-kaleng tuh. Oh, jadi Habis ini lapar coba gini ya. nih. Sidoarjo paling dekat. Iya. Keren. Itu yang bikin Dimas atau siapa, Pak? Atau Macam-macam. Kalau yang bagian apa tuh adonan tuh Dimas. Yang bagian oles-oles itu si dia dulu. Nah. Halo, keren loh kamu. Ini. Keren loh, Say. Iya, bener. Iya. Kapan-kapan boleh bikin bareng. Boleh. Ayo. Gitu, mantap. Oke, silakan moderator. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya saya berikan kepada Clarissa. Silakan Clarissa. Oke, untuk sesi kedua ini mungkin kita ada beberapa pertanyaan ya, Pak. Bagaimana sih Pak Andi dan rekan-rekan dalam organisasi kedisabilitas tentunya dengan mengelola dan memberdayakan anak-anak disabilitas sampai mampu membuka UMKM kedisabilitas ini? Iya, jadi sebenarnya kalau awal kedisabilitas nih Mbak ya, kita ini sebenarnya saya tuh berpikiran begini, bagaimana caranya supaya anak-anak ini yang tidak mampu sebenarnya ada dua kemarin tuh pemikiran saya. Pertama, anak-anak yang tidak mampu secara kerja dengan orang lain, maka kita harus bukakan dunia usaha bagi dia. Kedua, ini sebagai sarana sosialisasi melatih dan juga melatih komunikasi mereka terhadap dunia luar. Karena kan yang datang ke sini kan bukan teman-teman disabilitas saja, mulai dari teman-teman musisi, kemudian teman-teman pengajar, kemudian mahasiswa, kemudian komunitas, banyaklah yang datang ke sini gitu loh. Sehingga ketika mereka sering berhadapan dengan teman-teman yang umum, maka secara otomatis kemampuan mereka untuk berkomunikasi, kemampuan mereka untuk bersosialisasi, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan semakin baik. Jadi sebenarnya ini lebih kepada pelatihan anak-anak terhadap masyarakat umumnya. Jadi melatih komunikasi dan melatih sosialisasi mereka sih sebenarnya. Interaksi sosial. Oke, mungkin itu termasuk latar belakang dari kenapa kok kedisabilitas didirikan gitu ya, Pak? Iya. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Denisa. Baik, kita udah sampai di penghujung acara podcast pada malam hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau tarik satu kesimpulan dari awal podcast sampai akhir ini bahwa sebenarnya sebagai warga negara yang baik, kita tuh harus selalu menjunjung tinggi peraturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya kita harus memperlakukan perilaku yang sama baiknya antara orang umum dan maupun orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nggak ada satu tindakan yang bisa dibenarkan yang dimana di dalamnya itu mengandung unsur diskriminasi maupun perundungan dalam bentuk apapun, mau itu fisik, mental, apapun itu. Karena mereka juga manusia, sama kayak kita. Saya berharap kita dapat selalu konsisten dan bijak dalam berinteraksi sesama manusia, baik di dunia maya maupun secara langsung. Karena apa yang kita lakukan akan berdampak pada masyarakat luas. Seperti itu. Boleh. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Andi yang sudah mau menyempatkan waktunya malam hari ini buat bantu kita membuat podcast. Terima kasih banyak Pak dan teman-teman kedisabilitas juga. Terima kasih Mas Rian, Mas Dimas, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama gitu. Kami juga mau berterima kasih sama Bu Alma. Terima kasih Bu Alma sudah menyempatkan waktunya buat membina kita pada malam hari ini. Jadi saya juga nggak lupa buat mengingatkan teman-teman yang ada di rumah yang lagi dengerin podcast kita, kalau teman-teman kita ini punya produk UMKM
banyak ya Pak ya. Dari tadi makanan-makanan ada donat, ada churros, ada macam-macam ya Pak ya. Iya. Nah itu teman-teman kalau mau pesan atau beli bisa langsung aja, kontaknya bisa langsung di IG-nya di @kedai_bilitas ya Pak ya. Ya. Nah baik, jangan lupa juga untuk like dan share podcast ini agar meningkatkan awareness masyarakat tentang anak penyandang disabilitas. Saya, Denisa, dan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Andi dan Bu Alma. Terima kasih Pak Andi. Sebelum Dimas sebelum juga. break boleh ini enggak foto bersama dulu. Oke. Boleh, silakan. Kita foto nih, kita foto. Foto-foto. Ayo, mungkin Ica bisa on cam dulu. Jalan, Bisa on cam dulu buat foto. ini yang tak pakai device-nya nggak ada itunya, kameranya. Oh, nggak ada kameranya. Maaf ya. Oh, ya, udah. Ya, oke. Oke, langsung mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang ganti ini posenya khas yang Universitas Ciputra. Udah hafal. Ya. Pak Andi udah hafal. Nah, ini nggak kelihatan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, Cah. Terima kasih Pak Terima Andi. Boleh. kasih Pak Andi semuanya. Terima kasih Pak Alma. Terima kasih Pak Thank you, sehat selalu ya. Ya, siap. Dimas, Baik, ya. Nisa semua. Bu Alma, saya tak ngomong sebelah sama Mbak Ica ya, sama teman-teman ya. Kenapa? Saya tabel sama teman-teman sebentar ya. Oke. Mungkin di nextnya Bu Alma, nanti mungkin Iya. setelah bisa offline, Iya. Ini masih record? Perlu di-record kah? nggak apa-apa. Oh iya boleh. Iya boleh. Silakan Pak Andi. Jadi nanti mungkin setelah semester berikutnya mungkin kita bisa bikin podcast Iya. dengan teman-teman yang bisa mengambil kebijakan. Betul. Oke, boleh. Offline ya. Sama seperti yang Offline kemarin ya? di Marga itu ya. Iya, offline ya, Pak ya. Ya. Pak Andi ya, kita offline ya. Siap. Boleh pasti. Iya. Sama ini nanti beberapa nanti bisa dijalankan, Boleh. diaplikasikan kalau sudah offline. Siap. Semangat ya. Oke, semangat ya anak-anak. Terima Oke, kasih loh, terima kasih, Pak Pak Andi. Alma. Nggak Ya, capek-capek. Siap. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semua, Ya. sehat selalu. Ya. Oke, buat